HP atau WA 082167391638, email citra58 guru SMP SMA belajar ID. Pendidikan, sertifikat dan penghargaan, S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan, Google for Education, Trainer Skill Assessment, Mentor Google Master Trainer, Fasilitator Pendampingan IKM oleh BPGP Sumut, Trainer Kuisis tahun 2022, Trainer IGI Sagusata, Ketua Komunitas Belajar Rumah Lentara DW. Seperti itu ya Ibu Citra Ervina Sembiring. Udah gak sabar lagi kita nih Bapak Ibu hebat ya, sangat luar biasa. Tapi izinkan saya berpantun dulu untuk Ibu Citra. Buah semangka, buah delima, buah dibeli murah meriah. Marilah kita sambut Ibu Citra dengan emoji tepuk tangan yang meriah. Emojinya anak Ibu semuanya emoji. Ya ternyata tepuk tangan yang sampai. Silakan Ibu Citra. Ya, terima kasih Ibu moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga saya ucapkan terima kasih ya buat adik-adik yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar kita sore ya. Juga saya menyapa untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada ruangan Meet kita ini ya. Nah, Bapak Ibu guru perkenalkan ya, nama saya Citra Ervina Sembiring, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu moderator. Materi yang saya bawakan webinar kita kali ini yaitu pemanfaatan Google Slides dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, baik adik-adik, Ibu mau tanya dulu ya, suka nggak main game? Yang suka berikan emoji love-nya lah. Ayo, dikasih love-love dulu. Iya, wah banyak yang suka main game ya. Iya, terima kasih adik-adik. Iya, rupanya di sini banyak yang suka main game ya. Nah, pertanyaan keduanya, suka nggak belajar fisika? Ayo, yang suka belajar fisika kasih dong trompetnya sama Ibu. Wah, luar biasa ya, trompetnya banyak juga nih yang suka belajar fisika ya. Kalau di SMP ya belajarnya IPA namanya ya. Gabungan antara fisika, kimia, dan biologi. Baik adik-adik, ini Ibu ada bawa ini game ya, game edukasi. Nanti kalau sudah Ibu terangkan, mudah-mudahan kalian nanti bisa membuat game nih, membuat game sendiri ya, pakai Google Slide. Jadi Ibu akan paparkan sedikit ya. Izin berbagi presentasi Ibu moderator ya. Silakan Bu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, materi kita kali ini membuat board game edukasi dengan Google Slides ya. Bapak Ibu, kondisi yang menjadi latar belakang kenapa saya ambil topik ini ya. Yang pertama itu pembelajaran yang masih sering kita temukan di kelas itu banyak guru yang masih menggunakan metode tradisional ya Bapak Ibu ya. Contohnya metode ceramah, metode tanya jawab ya, Bapak Ibu menggunakan papan tulis yang digunakan untuk menyampaikan media atau materinya. Namun Bapak Ibu, kita merasa bahwa kita sudah mengajar, padahal guru yang dalam kelas itu belum tentu siswanya belajar ya Bapak Ibu ya. Kemudian faktor berikutnya adalah ya motivasi siswa untuk belajar, karena kurangnya motivasi siswa untuk belajar, apalagi kalau saya belajar fisika di kelas gitu. Kalau kita nggak kasih mereka media yang interaktif, siswa ini kelihatannya malas begitu ya untuk mengenal fisika. Karena fisika ini kan berbau dengan numerasi, angka, rumus begitu ya. Sehingga kita sebagai guru dituntut harus kreatif Bapak Ibu, agar siswa kita ini lebih termotivasi untuk belajar. Apalagi zaman digital saat ini ya Bapak Ibu ya,
siswa kita sudah terbiasa menggunakan handphone, melihat layar berwarna dan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, Bapak Ibu. Nah, dari kondisi di atas itu dapat saya simpulkan bahwa guru itu perlu untuk berinovasi ya Bapak Ibu ya. Menggunakan ajar yang lebih bervariasi dan menyenangkan. Kita bisa memanfaatkan media pembelajaran digital Bapak Ibu. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita temukan sekarang media pembelajaran digital yang interaktif. Nah, tantangan ini ya sering kita temukan Bapak Ibu. Kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan seperti guru yang kurang aktif dalam mengembangkan media pembelajarannya, begitu juga masalah dengan siswa kita yang tidak memiliki handphone ataupun jaringan Bapak Ibu. Sehingga aksi yang saya lakukan ya, untuk menghadapi tantangan itu ya, saya sering melakukan bimbingan kepada siswa saya, memperkenalkan model-model pembelajarannya, media-media pembelajaran interaktif, mendesain pembelajaran media interaktif kepada anak-anak dalam bentuk game, sehingga anak-anak lebih termotivasi untuk belajar, apalagi belajar fisika Bapak Ibu. Karena banyak siswa mengatakan bahwa fisika itu adalah pelajaran yang menyeramkan ya Bapak Ibu ya. Nah, refleksi setelah saya memanfaatkan Google Search ini dalam membuat board game edukasi, saya melihat siswa saya itu senang gitu belajar fisika. Mereka termotivasi untuk mau tarik belajar fisika ya Bapak Ibu. Nah, baik. Itu tadi mengenai alasan kenapa saya ambil Google Slides dalam pengembangan media pembelajaran saya di dalam kelas. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan apa itu board game yang bisa kita buat menggunakan Google Slides ya, Bapak Ibu ya. Saya akan share screen. Saya share screen kembali, Bapak Ibu. Ya. Ya, sambil menunggu ya Bapak Ibu agar tampilannya ya. Ibu Tri sudah nampak ya Bu Tri tampilan slide saya? Sudah Bu, sudah. Oke, baik, terima kasih Ibu Tri. Nah, adik-adik juga Bapak Ibu guru, ini adalah contoh dari board game yang saya buat. Jadi elemen-elemen ini bisa kita buat sendiri ya Bapak Ibu ya. Fitur-fitur ini kita buat sendiri sesuai dengan kreativitas kita dan kebutuhan akan pembelajaran kita. Nah, ini saya buat nih gambar orangnya, saya ambil langsung dari Google Slides Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan contoh board game-nya. Nah, di sini ada tombol start. Tombol start ini nanti siswa-siswa memulai dari sini ya. Kita arahkan untuk anak didik kita memulai dari start. Ketika tombol start kita klik, ya, maka akan tampil link untuk siswa mengisi formulir ya, absensi siswa berupa email, nama, nomor absen, dan kehadirannya. Jika hadir, mereka akan klik hadir. Nah, jika siswa sudah mengisi daftar kehadiran, siswa akan mengirimnya ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke board game-nya. Nah, tadi kita sudah mulai dari start ini, siswa mengisi link absensi. Kemudian siswa akan diarahkan untuk membaca materi ya Bapak Ibu. Kita akan buat materi kepada siswa, entahkah itu dalam bentuk atau kita ambil dari link Google. Nah, ketika siswa ini mengklik ini yang bentuk buku ya, siswa akan diarahkan untuk membaca materi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ini bahan ajarnya mengenai pecahan misalnya. Nah, kemudian setelah siswa membaca materi ya Bapak Ibu, siswa akan diarahkan untuk menonton video pembelajaran ya Bapak
Ibu boleh membuat video pembelajaran langsung atau mengambil langsung dari link YouTube ya Bapak Ibu. Nah, ketika siswa mengklik ini, fitur seperti bentuk YouTube begini ya, akan keluar tampilannya. Ya. Aduh. Ya. Itu untuk tampilan videonya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah siswa membuka sumber ajar dalam bentuk video pembelajaran tadi ya Bapak Ibu, siswa akan diarahkan untuk mengerjakan game ya. Ya, kita klik bentuk game seperti ini. Pasti adik-adik suka ya kalau sudah melihat gambar game seperti ini ya. Coba kita klik ya. Nah, ya. Maka akan tampillah game tentang pecahan. Saya pakai Linkpad Colorado Education ya. Nah, nanti anak-anak diarahkan untuk mengerjakan game ini. Ya, kita klik ini level 1 untuk game mengenai fraction atau pecahan. Nah, kemudian siswa disuruh untuk mematchingkan ya, mematchingkan. Misalnya ini ya, kita tarik kemari pecahannya. Ini adik-adik berapa nih pecahannya nih? Ayo. Ya. Maka kita cari dengan nilai yang sama. Ya. Kira-kira yang mana ya? Misalnya ini ya. Oke, kita cek. Benar nggak? Iya, benar. Nah, seperti itu selanjutnya ya. Siswa akan diarahkan untuk mengisi mengerjakan game ya. Nah, kita kembali ke board game yang pertama tadi. Di sini setelah siswa mengerjakan game ya, siswa akan diarahkan untuk mengerjakan tugas. Di sini saya buat fiturnya seperti tulisan kertas sama pensil begitu ya Bapak Ibu. Nah, siswa akan diarahkan untuk mengerjakan tugas. Nah, ini tampilannya nih. Saya mau satu orang dulu dong adik-adik yang menjawab ini. Kira-kira apa sih jawabannya ya? Ayo siswa SMP berapa ya Bu Tri? Oke ya. Nah, ini memilih salah satu jawaban yang benar ya. Kalau siswa menjawab 3/6, ya jawabannya salah gitu. Jawabannya salah biasanya dalam bentuk silang begini ya, kemudian emojinya nangis gitu ya. Jadi adik-adik kalau mengerjakan soal fisika jangan nangis kalau salah ya, dicoba lagi gitu. Nah, kemudian siswa akan klik next. Karena salah ya, karena salah jawabannya maka siswa akan diarahkan kembali ke soal yang sebelumnya begitu. Nah, ketika siswa menjawab 3/5, wah salah lagi. Nah, next, kembali ke soal yang ya. Nah, di sini siswa menjawab benar. Wah, kamu benar ya, tandanya checklist. Gitu ya. Klik next. Nah, berarti kalau benar, next-nya adalah pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu ya. Nah, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Oke, jawabannya apa ya kira-kira ya? Nah, kalau misalnya siswa menjawab 4/5, salah. Next, kembali ke soal sebelumnya. Kalau siswa menjawab 1/3, benar. Ya, kamu benar. Oke, next. Nah, di sini kita kembali ke board game-nya karena saya buat contoh soalnya kan hanya ada 2, ya. Maka siswa akan kembali ke board game. Setelah siswa menyelesaikan tugas tadi ya Bapak Ibu, maka siswa akan diarahkan untuk ke bentuk tabel terakhir ya. Di sini fiturnya stop. Jadi kalau diklik, thank you. Oke. Iya. Ibu Tri, itu tadi ya pemaparannya, nanti saya langsung ajarkan nih adik-adik kita. Ya, lanjutkan Bu, boleh? Oke, Sangat luar biasa, dilanjutkan boleh pembuatannya. Ya.
Baik, adik-adik, Ibu minta responnya dong. Gimana? Senang nggak? Kasih tepuk tangan dulu. Senang nggak? Mau nggak buat game seperti itu? Mau ya? Oke, terima kasih ya adik-adik ya. Nanti Ibu ajarkan caranya. Nah, caranya bagaimana? Gitu ya. Ingat, kita mulai langsung dari fitur-fitur Google-nya. Oke, saya akan bagikan share screen kembali. Oke. Nah, kita mulai dari titik 9 ya. Nah, kalau kamu buka akun belajar ID-nya di laptop, ingat titik 9 ini diklik. Kemudian klik drive. Ya. Lalu buat folder baru ya. Klik folder baru. Agak lambat nih jaringan saya di sini. Oke, nah jika sudah tampil folder baru seperti ini, kita ketikkan ya, kira-kira apa sih kita buat judul gitu. Ya, kita misalkan kita ketikkan judul game kita itu adalah kita buat oke ya. Nah, kemudian klik buat. Klik buat. Nah, nanti di drive akan muncul board game oke tadi ya, Bapak Ibu. Ini kita klik 2 kali. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini ya, di tempat yang kosong ini kita klik kanan. Klik kanan, kemudian kita pilih Google Slide ya. Karena kita memulainya dari Google Slide ya. Iya. Nah, sudah muncul ya. Agak lama. Iya, muncul template baru seperti ini ya, adik-adik ya. Ini yang sudah ada ini kita hapus dulu nih. Ini kita hapus. Kita delete ya. Kita delete. Sehingga nanti template-nya kosong seperti ini. Oke, nah kita mulai ya. Kita mulainya dari klik sisipkan. Nih, kata sisipkan. Ya, adik-adik klik sisipkan. Kemudian kita arahkan ke gambar. Kita klik telusuri internet. Nah, kemudian kita mau background-nya seperti apa? Ketik di sini ya. Background untuk game kita itu kita mau seperti apa boleh ya. Saya ambillah background keren supaya adik-adik nanti jadi keren semua ya. Nah, muncul di sini adik-adik backgroundnya banyak sekali nih. Nah, kita pilih mana yang kita rasa yang bagus, yang menarik begitu ya. Oke, kita sesuai contoh aja. Nah, kita pilih ya, klik sisipkan. Kemudian ini kita atur background tadi, kita atur sesuai dengan template yang kosong tadi. Nah, seperti ini ya. Jangan terlalu lebar ya. Oke. Ini kita atur. Nah, sudah jadi ya.
Setelah itu langkah berikutnya kita selalu mulai dari sisipkan ya adik-adik ya. Kita sering menggunakan sisipkan nanti. Sisipkan ini, kemudian kita ambil tabel ya. Kita ambil tabel. Nah, pada contoh yang tadi saya ambil tabelnya ukuran 3x3. Jadi arahkan kursornya sampai ukurannya 3x3 seperti ini, lalu klik. Nah, ya. Kemudian tabel ini ya kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita, bagaimana lebarnya. Ya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian ini tabel yang di dalam ini kita boldkan seperti ini. Ya, kemudian kita atur warnanya. Kita mau warna apa ya supaya menarik? Misalnya saya ambil warna orange. Cantik nggak ya warna orange ya? Kurang cantik ya warna orange ini. Saya ganti warna ya. Saya ganti warna sesuai dengan contoh aja. Nah, oke. Kemudian ya, ini ada 2 kotak tengah ini kita hapus aja. Caranya ini seperti bentuk apa ini ya, seperti bentuk chat begitu ya. Ini kita klik, lalu kita klik transparan. Ya, warna batasnya juga transparan. Kita klik warna batas juga transparan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian untuk mempertebal daripada warna batas tabel ini, ya, ini kita buat seperti ini lagi ya. Kemudian kita klik warna hitam, kita pilih tebalnya, kira-kira 8 ya tebalnya. Ya, ini dia. Begitu juga untuk tabel-tabel berikutnya. Kita ambil warna batas warna hitam, ketebalannya itu 8. Nah, untuk yang ini juga. Ya. Nah, sudah jadi untuk tabel ya, adik-adik. Supaya menarik nih, kita tambahkanlah gambar orang tadi ya. Tadi ada gambar orang ya, gambar guru. Yuk kita mulai sisipkan. Kemudian ambil gambar, telusuri internet. Nah, di sini kita ketikkan. Misalnya guru gitu ya. Guru PNG ya. Guru PNG misalnya. Ya. Nah, misalnya ini ya, kita pilih gurunya, pilih, diklik, kemudian klik sisipkan ya. Nah, ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan dengan menarik kursor ya. Menarik mouse. Nah, oke, misalnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya, apalagi yang mau kita tambahkan supaya menarik? Ya, kita bisa tambahkan dengan kalimat, ayo semangat, atau ayo kerjakan, gimana caranya? Di sini ada bentuk, ya kita ambil yang bentuk serentak ini, seperti komik begitu ya, seolah-olah nih gurunya sedang ngomong gitu. Nah, ini juga bisa kita besarkan. Lalu kita ketikkan ya, kita ambil dari teks. Kita ambil dari teks, kita arahkan ke bentuk seperti awan ini.
Ayo gitu, ayo tulis ya, ayo semangat. Nah, ini mau ditebalkan juga boleh, mau dibesarkan juga boleh tulisannya. Ya, untuk menebalkannya, kita boldkan, gitu. Pokoknya kita aturlah semenarik mungkin ya Bapak Ibu ya, supaya siswa kita itu melihat gambar fiturnya ini mereka sudah semangat gitu. Ya, oke, sudah selesai. Kita mulai mengisi tabel-tabel tadi ya. Tadi tabel pertama ya adalah berarti kita selalu mulai dari kata sisipkan. Kita klik sisipkan, ambil gambar, telusuri internet. Ya, kita ketik di sini start ya, start button ya. Iya, start button PNG.